Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Video ini sangat spesial banget. Gue akan bahas permainan dari juara Title Tuesday Early tanggal 22 April kemarin, hari Selasa. Ini turnamen catur secara daring, dimainkan setiap hari Selasa dan boleh diikuti oleh seluruh pemain catur internasional yang memiliki gelar ya guys. Nah, kita akan bahas juaranya. Nah, secara mengejutkan, juaranya adalah pecatur berusia 13 tahun. Sebenarnya sih bagi gue nggak mengejutkan ya. Dia udah gelar Grandmaster dan masuk sebagai salah satu pecatur dengan gelar Grandmaster termuda di dunia. Waktu itu dia gelarnya Grandmaster di usia 12 tahun. Dari Turki, namanya Yagis Erdomus Khan. Nah, kita akan bahas salah satu partai terbaiknya melawan pecatur India juga, Prodigi juga ini, Narayanan ya. Jangan lupa klik tombol like-nya dulu, share dan subscribe, dan jangan lupa jadi langganan di YouTube RL Chess. Yagis memulai dengan langkah D4. Ini formatnya 3 menit ya. Bonus waktu 1 detik. Hitam menjawab dengan D5, putih kuda F3, hitam kuda F6, dan Yagis mainkan langkah gajah F4. Ternyata London System juga. Ya. Ini yang bilang London System tuh hanya pembukaan yang biasa aja. Ini dipakai sama pecatur berusia 13 tahun Grandmaster guys. Gajah F4 dimainkan, hitam menjawab dengan langkah C5. Putih E3, hitam kuda C6, kemudian putih kuda B ke petak D2, hitam mainkan pertukaran pion dimakan lagi oleh putih. Kemudian hitam mainkan langkah A6. Ya, apa tujuannya? Mencegah bishop ke petak B5. Kemudian Yagis mainkan langkah C3, hitam mainkan langkah gajah ke petak F5. Putih langsung mengancam kuda H4. Ini menarik banget ya. Kemudian hitam gajah G6, pertukaran kuda dan bishop dilakukan, hitam makan lagi dengan pion H. Kenapa ya Yagis langsung mengejar gajah? Ya dia pengen punya sepasang gajah nih guys. Ya, kemudian putih bishop ke petak D3, hitam mainkan langkah E6, putih G3, hitam bishop D6. Pertukaran bishop ditawarkan oleh hitam, putih menolak, bishop mundur. Kemudian hitam mainkan langkah B5. Tapi setelah mundur, Yagis ketemu langkah yang menarik, yaitu langkah H4. Menyerang lewat sayap raja. Hitam mainkan langkah menteri C7. Putih menteri ke petak E2, hitam mainkan langkah menteri B7. Ini tanda tanya ya, bukan langkah yang tepat. Mungkin ide dari hitam adalah untuk mendorong pion B4. Idenya mungkin bagus ya, tapi di sini lebih tepat langsung counter lewat E5 guys. Menteri B7 dimainkan, langkah ke-15. Ini menarik guys, coba tebak apa langkahnya. Putih mainkan langkah bukan rokade, tapi raja F1. Nah, ini pemahaman posisi ya. Kenapa dia tidak melakukan rokade supaya bentengnya tetap di jalur H? Dia kan idenya dia mau dobrak lewat H5 ya, dan tetap rajanya dalam posisi aman. Raja F1, kembali lagi hitam melakukan langkah yang salah, harusnya kuda H5. Ancaman tipis-tipis ya, kombinasi pion G3 untuk Royal Fork. Tapi dia mainkan langkah kuda 5, natural juga sebenarnya. Putih kuda F3, hitam masuk dengan kuda C4. Kemudian putih menolak, gajahnya dimakan, gajah ke petak G5. Hitam mainkan langkah kuda Troya ke petak E4 ya, jadi ada sepasang kuda di tengah nih. Kemudian putih mainkan langkah cuek, raja ke petak G2, hitam gajah ke petak E7. Putih benteng A diaktifkan ke petak E1 mengancam kuda. Kemudian hitam mainkan langkah harusnya pertukaran bishop, hitam mainkan double cover kuda ke petak D6. Putih gajah ke petak F4 mengancam kuda D6, hitam mainkan raja F8. Putih masukkan kuda ke petak E5, petak center. Hitam mainkan benteng ke petak E8. Langkah ke-22 berikutnya, putih akhirnya menendang kuda untuk mundur. Mundur ke petak F6. Dan coba temukan langkah epik yang akan dimainkan oleh putih di posisi ini guys. Sisa waktu 1 menit, Yagis menemukan langkah yang sangat apik, yaitu sacrifice bishop. Boom. Bingung juga kenapa nggak brilian ya. Di sini Yagis telah menghitung ya, apabila dimakan, makan lagi fork, kemudian raja geser ke petak G8, menteri ke petak E6. Apabila di sini raja ke petak H7, maka putih bisa kuda makan bishop. Jadi dia unggul pion banyak banget tuh. Ya. Jelas hitam nggak mau, hitam mainkan langkah bishop ke petak D8, kemudian SMP sudah makan pulang, gajah ke petak D3, kemudian kuda ke petak C4 dimainkan hitam. Putih B3, pertukaran kuda dilakukan, gajah makan kuda. Kemudian hitam bishop ke petak C7. Ingat nih, putih unggul pion ya sekarang.
Setelah unggul satu pion, Yagis tidak melakukan simplification. Dia malah lanjutkan serangan dengan langkah menarik H5. Ya, yang kalau kita lihat lah, dikorbanin pionnya ya. Apabila di sini benteng makan pion, maka jawabannya menteri ke petak E3, jalur H memang ingin dibuka. Jadi kalau dimakan, nguntungin buat putih. Ya, apabila dimakan benteng, makan lagi. Walaupun raja bisa ke petak E7, tapi putih juga bisa menteri G5, guys. Jadi nggak enak buat hitam. Nah, kalau misalkan dimakan pakai kuda, jelas salah dong. Ini kan dalam posisi terikat ya. Jadi bukan langkah yang tepat. H5 dimainkan, hitam lebih pilih tuker bishop, kemudian putih makan lagi dengan pion, hitam kuda ke petak D7, kemudian putih menteri E3, mengaktifkan queen, hitam queen ke petak C7, ancam pion, kemudian putih diancam pion, bodo amat, dia tetap melanjutkan serangan dengan H6. Boom. Bukan langkah yang tepat. Seharusnya di sini lebih tepat menteri ke petak F4 dulu untuk pin, kemudian gajah ke petak G6. Ya, H6 dimainkan, tinggal waktu juga ya, pressure time juga, jadi langkah H6 menarik banget. Kita kalau waktunya sedikit, langkah ancaman itu bisa menguras waktu lawan, teman-teman. H6, jawaban yang tepat adalah melakukan pertukaran pion ya, tapi hitam tidak lakukan itu, dia pilih G6. Kemudian putih menteri ke petak F4, ancam pin, mau gajah makan G6. Hitam di sini raja G8, ya menjawabnya bukan langkah yang tepat, tapi juga bingung guys. Ya, kalau dia di sini raja ke petak E7, putih mungkin akan C4. Raja ke petak G8, coba tebak langkah terbaik untuk putih, teman-teman. Coba temukan langkah yang tepat. Ya, putih menemukan langkah, boom, langkah selipan H7, boom. Skak. Apabila dimakan, pion F7 jatuh ya. Makan lagi, makan, menteri F7, ini tinggal di kubur aja rajanya. Ya, maka pilihannya adalah raja G7 atau raja ke petak F8. Raja G7 checkmate, maka raja F8 dimainkan. Putih gajah makan pion G6, hitam benteng E7, dan putih menutup permainan hitam dengan menteri ke petak H6. Hitam menyerah karena jika dilanjutkan raja ke petak E8, menteri G7, ancam benteng, benteng ke petak F8, maka tinggal tarik bishopnya, pion promosi. Inilah permainan hebat dari Yagis Erdomus Khan ya, dengan mengantongi 10 poin dari 11 babak. Bahkan di sini emang nggak ada Magnus Carlsen, Bang? Ada kok, ada. Magnus Carlsen mengantongi 9 poin dari 11 babak. Ya, sementara Erdomus kalahnya sama siapa? Sama peringkat 2-nya, namanya Alireza Firuza. Peringkat 3-nya pecatur dari Jerman, Matthias Blubaum. Ini peringkat 4-nya Narayanan. Jadi kuat ya lawan yang dikalahin, guys. Ini ada Denis Lazovic juga. Ya, sementara Selasa kemarin aku nggak main karena kecapean guys, habis ngajar, jadi nggak live. Kalau kalian mau nonton setiap hari Selasa malam, RL Chess insya Allah akan live. Dan ini kalian bisa lihat fotonya. Jadi waktu usia 13 tahun, Erdomus tuh memecahkan rekornya Judith Polgar, dimana dia mengantongi elo rating 2569. At the time, Judith Polgar itu 2555. Keren banget kan? Jadi di Turki, selain negaranya indah, ya kan, dia lahir di Bursa. Bursa nih bagus banget. Ya, salah satu kota yang pengen saya kunjungi. Tapi juga memiliki pecatur yang top. Bahkan mereka punya liga catur yang setiap pemain top dunia kadang suka main juga. Semoga Indonesia bisa seperti ini, melahirkan para pecatur top dunia dan juga liga yang keren banget. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya.